Jadi saya harus kemana ya? Mencari keadilan. Ingat ya, saya tidak mencari kesalahan dan tidak mencari salah orang lain. Saya hanya menunjukkan kebenaran. Itu prinsip saya. Andri Tejadharma, inilah sosok pemegang saham Bank Centris Internasional yang terus berjuang menggapai keadilan di negara Republik Indonesia. Nyaris 26 tahun, ia terpenjara dan terzalimi dengan kasus BLBI yang tidak pernah dia terima. Bank Centris terikat perjanjian dengan Bank Indonesia dalam jual beli promes nasabah. Sebagaimana dia ungkap dalam talk show di JAK TV beberapa waktu silam. Perjanjian itu nomor 46. Bukan BLBI. Perjanjian jual beli barang namanya promes. Perjanjian jual beli promes dengan jaminan. Saya memberikan promes 492 miliar kepada BI dan menjaminkan tanah 452 hektar milik orang lain, bukan milik Bank Centris. Ternyata mereka nggak membayarkan uang ini sampai hari ini. Tidak membayarkan. Saya punya bukti-bukti dan mereka menggugat saya di pengadilan pada tahun 2000. Waktu di pengadilan terbukti dari bukti-bukti dari mereka sendiri bahwa mereka tidak mencairkan uang dan buat bank di dalam bank di Bank Indonesia. Ada dua bank, ada dua rekening atas nama Bank Centris. Ada dua rekening atas nama Bank Centris. Yang satunya rekening individual, jadi rekening pribadi, tapi namanya Bank Centris. Maaf, ini setelah Bank Centris dibekukan? Bukan. Jadi Bapak ingin mengatakan setelah Bank Centris dibekukan, ternyata masih beroperasi, tapi tidak di bawah kendali manajemen yang ada? Waktu dibekukan 98. Betul. Saya nggak punya bukti-bukti. Bank dirampok. Kita dimasukin rame-rame, disegel, semua direksi dan kawan keluar. Kita nggak punya data sekalipun. 2020 dia gugat. Karena gugatan itu dia keluarkan bukti dari PPK. Bukti itu menunjukkan permainan mereka. Jadi bukan saya bongkar, dia bongkar. Terbongkar dengan sendirinya. Itu. Ternyata tahun 2004 bank ini masih hidup. Buktinya apa, Pak? Karena masih lagi PPH. Oh, ada pajak gitu, Pajak, padahal sudah tidak dijalankan, tapi ada tagihan. Tagihannya kurang bayar 54 miliar. Maaf, alamatnya sama nggak, Pak? Sama, proses Centris. NPWP sama juga? Bukan, dia tagihan kepada Centris di Plaza Centris, alamat dia di Upindo. Oh, jadi sudah berubah? Sudah berubah, alamatnya, NPWP-nya berubah. Banknya juga berubah, devisa. Banknya naik devisa. Bank saya bukan bank devisa, bank umum. Oke, jadi ini memang menjadi sangat ganjil. Bagaimana bank sudah dibekukan malah bisa meningkat menjadi bank devisa. Kemudian alamat juga sudah berganti. Kemudian setelah minggu kemudian kami dapat undangan di Regent Hotel makan siang sebagai pembayar pajak terbanyak. Malulah kami nggak pernah bayar pajak itu gede. Jadi perkiraan saya itu kalau kurang bayar 54 miliar, induknya berapa ya? Induknya berapa? Kalau pajak penghasilan itu 25%, berarti penghasilannya berkali lipat. Kalau berkali lipat, bank itu spread cuma 2%. Berarti bayangkan modalnya berapa persen, berapa banyak. Bayangkan sendiri. Nah, ini yang saya tidak mau. Karena kalau ini terjadi masih di BI, bank-bank nasabah BI itu tidak percaya sama BI lagi. Bank-bank nasabah BI tidak percaya sama BI lagi. Akibatnya, SBN akan cair. Bank itu pegang 31%, independen pegang 20%. Jadi 50% terlawan kabur. Kalau dia kabur,
Likuiditas Indonesia kurang 3.500 T, separuhnya tuh. Artinya kita krisis lagi. Baik Pak, saya ingin konfirmasi lebih lanjut bahwa kami mendengar bahwa ada transfer ke Ya. Bank Sentris, tapi nomor akunnya berbeda. Mereka bukan ke sentris, mereka transfer ke bank itu, bank individual itu. Iya, iya. Ada 2 rekening, Bank Sentris dan Bank Sentris juga. Yang satunya bohongan, bukan bohongan, rekayasa. Dia transfer masuk menggunakan akta-akta saya tadi. Akta-akta tadi dijadikan dasar mengkredit ke sini. Udah tuh besokannya dipindahin ke sini dengan call money. Nah, ini pertama kali call money overnight. Pindahkan ke Bank Sentris, untuk dikeluarkan dari BI melalui bank-bank lain. Jadi kerjasama antara oknum BI dengan bank-bank lain ini. Bagaimana cara menggelapkan uang negara keluar dari BI? Korbannya negara. Tuduhan Bapak ini serius loh. Serius sekali. Ini sudah saya buka di 2000 di pengadilan. Udah tahu semua BPN, semua sudah BPN. Ya, Udah karena tahu, ini tapi menyangkut diam aja. nama baik Bank Sentral kan. Bank Sentral, maka yang saya bisa mengubah akun atau membuat akun kan otoritas Pak. Saya bilang begini sama kejaksaan. Tariklah bukti-bukti itu. Karena aib buat negara. Mereka nggak mau, mereka nggak tahu itu bukti-bukti bahaya. Saya bilang, kalau nggak tarik bukti, lu jatuh dari sepaku. Dia nggak mau juga, dia saya hajar dia. Karena bukti dari dia. Kenakalan dia. Aib buat negara kan, terbuka. Nah sekarang, kenapa saya ngomong ini? Bukan saya buka, yang buka PUPN. PUPN membuat penetapan saya, paksa bayar. Saya gugat, paksa bayarnya batal dan cabut. Wartawan tanya, kenapa bisa kalah, bisa menang Pak? Saya nggak terima duit. Nah, wartawan tanya, kenapa nggak terima duit? Jadi meledak. Ya. Jadi yang meledakkan ini wartawan, PUPN. Karena dia nggak tahu ada pengadilan, nggak tahu ada jaminan. Baik Pak Andri, kembali lagi ya. Jadi bukan hanya tidak menerima uang, tapi Ditagih. bank Anda pun digunakan. Digunakan. Dan ditagih lagi. Dia bukan mencairkan uang saya, dia gunakan bank saya untuk mencairkan uang keluar dari. Pak Mahmudi kalau mau menanggapi Ahli bener, dia ahli bener. Bang Faisal silakan. Ya kalau menurut Kelihatannya saya ini mesra nih. apa namanya, ketidakadilan yang nyaris sempurna ya. Pertama tadi Bank Sentris Internasional itu tidak tersangkut di skema apapun ya, dengan tanggung jawabnya masing-masing itu ya. Jadi dia tidak masuk BPPN ini ya. Segala macamnya itu saldonya masih positif. Ada satu barangkali yang tidak memenuhi syarat. Semua pakai standar kok. Standar. Nah, kemudian pertanyaan kedua, seolah-olah Bank Sentris Internasional ini sakit seperti yang lain, ya, sehingga dikasih BLBI, tapi BLBI-nya nggak pernah diterima. Itu kan anehnya. Lantas ada akun, ya, Bank Sentris. Tapi belakangnya 00, itu aja bedanya. Yang Bank Sentris asli saya lupa nomornya berapa gitu kan. 016. 016 ini jadi 00 begitu. Nah, siapa yang bisa bikin rekening baru? Kecuali Kan harus diverifikasi sama Ya. bank kalau kita bikin rekening kan. Betul. Yang tahu apalagi dana dari BI ya oknum ya, sekali lagi. Oleh karena itu menurut saya yang harus segera ditegakkan adalah tunjukkan bahwa di Indonesia ini negara hadir. Apa bentuknya? Melindungi warga negara dari segala macam penganiayaan atau apa, untuk menciptakan kepastian. Kalau kepastian itu tidak dihadirkan, segera semua diam, semua lepas tangan, bisa Jatuh terjadi korban. itu yang Bang Andri bilang gitu. Itu yang saya serem. Jadi investor itu, siapapun itu akan confident, oh ternyata kalau ada ketidakbenaran negara ikut campur. Artinya apa? Kembalikan hak-hak
personal dan hak personal dan hak korporasi ya. Korporasi. Ini kan dia udah Bang Andre ini udah dianiaya sama bank sentrisnya kan. Kembalikan itu hak-hak dia. Nah baru oh iya ya, sejuk berbisnis di Indonesia. Kalau tidak, ini investasi karena makin lama makin melambat pertumbuhannya sudah terjadi karena serba ketidakpastian. Dan itu disadari ya, disadari. Dan kalau saya tidak salah, apa saya bilang ya Bang ya, biar kita terus terang aja semua, ngadunya ke siapa lagi? Ke semua orang udah ngadu. Ketuaan. Tinggal ke Tuhan. Upaya hukum pun sudah mungkin. Udah. Upaya hukum sudah. 20 Dan tahun. disarankan oleh Pak Menko Polhukam juga gugat aja. 20 tahun lagi itu bisa lama-lama kan. Gugat, sononya nanti gugat lagi. Nah jadi udah. Yang inkrah itu apa sih? Terbukti bahwa ada yang nerima dan macam-macam, kembalikan hak sebagai warga negara yang dilindungi oleh negara. Itu kalau jalan selesai semua cepat. Ya, harus dilihat semuanya. Baik.